Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya selalu. Amin. Di sini saya hanya sebagai analis market ya. Jadi jika kalian bertanya kepada saya apabila saya sebenarnya trading di akun real atau tidak, itu hanya urusan saya. Yang penting di sini saya hanya ingin mengedukasi tentang market ya, hanya menjadi analis. Itu saja yang perlu kalian tahu. Kalau soal di belakang saya trading di real atau tidaknya itu urusan saya pribadi ya, supaya dari kalian tidak perlu tahu siapa saya sebenarnya, kayak gitu kan. Dan yang terpenting adalah di sini kita hanya sebagai analisis, yaitu analisis dalam market apapun kayak gitu. Nah, di sini kita di market gold ya. Jadi saya ini adalah trader forex dan saya sering trading di gold ya, atau di XAUUSD atau di market yang lainnya, di pair yang lainnya. Kayak seperti USD JPY, GBP JPY, Euro JPY, ini itu yang sering saya buka kayak gitu. Nah, di sini kita fokuskan ke gold dulu teman-teman. Gimana sih cara saya untuk menganalisis dalam sebuah market, menghadapi market? Yang pertama itu saya melihat secara keseluruhan, yaitu di time frame daily ya, atau di satu hari. Nah, di sini kebiasaan saya itu melihat dari sebuah tren. Saya adalah mengikuti trennya ke arah mana gitu. Saya nggak perlu tahu ini tren bakalan naik ataupun turun, hanya sebuah analisis saja teman-teman. Nah, di sini saya melihat tren dari awal mulai tanggal 8 Maret 2022. Nah, kurang lebihnya kita mengambil garis dari sini menggunakan trendline teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, di sini terlihat trendline tersebut dari secara global itu dia sudah mampu menembus dari sebuah trendline ya, akan tetapi tidak meretest dari sebuah trendline. Nah, kebiasaannya kan orang-orang itu selalu berharap ketika dia tembus itu selalu meretest seperti ini, lalu menaik. Nah, kayak gitu ya, itu hanya sebuah price action. Tapi di sini saya melihat bahwa tren tersebut itu nggak perlu kita berharap sebuah retest. Apa sih yang jauh lebih kuat? Nah, saya itu biasanya analisis dari sebuah market itu menggunakan dari sebuah breakout yang menembus dari resisten terdekatnya itu dulu ya, karena kita nggak tahu market itu naik ataupun turun ya kan. Yang tadi kita bahas adalah sebuah price action aja. Nah, dari sini kita kalau mau entry teman-teman, kita nggak perlu tahu ini market mau naik ataupun turun kan, kayak gitu. Tapi kita ini mau masuk ke market untuk trading, jadi analisa kita ini mau naik ataupun turun kayak gitu kan. Nah, kalau di time frame daily saya biasanya ini trendline itu hanya sebuah dukungan aja. Nah, yang saya pakai adalah garis support resisten yang strong teman-teman. Kita tentukan support resisten yang strongnya dulu. Nah, mungkin di area sini kuat ya. Oke, ini di time frame daily-nya, jadi dia masih ada di dalam satu range. Ini di time frame daily. Nah, kebiasaan saya kalau misalkan saya benar-benar trading for living gitu ya, ini saya akan menggunakan buy stop ataupun sell stop. Yang terpenting adalah saya tahu exitnya, di mana itu exitnya. Nah, contohnya kalau misalkan saya akan menentukan exit, itu saya menentukan dari support resisten yang strong berikutnya. Situ satu. Untuk yang keduanya di sini. Bentar ya. Kita analisis dulu, jangan terburu-buru, pelan-pelan. Di sini ada range. Di sini ada juga.
seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa tren ini sedang mengalami kenaikan, ya kan? Hanya saja dia mencoba untuk retest, kayak gitu bahasanya. Nah, di sini kita nggak peduli market itu mau naik ataupun turun, yang terpenting kita udah pasang dan pastikan order kita itu nge-break dari strong support resistance, kayak gitu teman-teman. Nah, di sini akan saya pasang untuk buy stopnya. Area buy stopnya itu kita nggak mesti dari strong resistance di area sini, ya kan? Kita pending ordernya itu jangan di area strongnya, tapi kita cari area false breaknya. Nah, untuk yang terdekat itu kurang lebihnya ini tuh di area sini. Nah, kenapa alasannya saya ngambil breakout untuk yang terdekat? Di sini false breaknya, di sini saya pastikan bahwa ini adalah area false break, gitu ya. Kenapa? Di sini kita melihat bahwa adanya sebuah resisten apabila kita buka dari time frame yang lebih kecil. Ya, ini resisten, kurang lebihnya seperti itu. Yang dimana resisten ini, ya, atau area false break ini bertemunya sangat kuat, dan apabila itu di break ya, atau ditembus, ya sudah, kemungkinan besar harga akan terus naik ke range berikutnya sampai ke exit kita, yaitu di garis strong. Ya, yang pertama adalah kita tahu di mana exit kita. Ya, exit kita adalah di strong ini, teman-teman. Nah, kurang lebihnya TP-nya di situ atau take profit-nya di situ. Ya, yang penting yang pertama kita tahu exit-nya, lalu kita menentukan di mana kita pasang untuk ordernya, yaitu buy stop. Ya, buy stopnya itu pastikan di area false break, jangan di strongnya. Kalau di strongnya kemungkinan memang market akan mendekati area resisten ini, tapi kemungkinan juga dia nge-break. Tapi kalau misalkan di area false break, kemungkinan dia akan melanjutkan harganya sampai ke range berikutnya. Jadi setiap garis resisten strong ini itu adalah dikatakan sebagai range-nya ya teman-teman. Contohnya kayak gini. Ini range pertama, ini range kedua, ini range ketiga. Kayak gitu. Ya. Oke. Sekarang kita udah menentukan ordernya, buy stop, TP-nya udah ditentukan. Sekarang di mana SL-nya? Ya kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, untuk SL-nya itu kalau saya itu mencari sama di mana ketika dia sudah menyentuh area false break ini atau order kita, pending order kita, buy stop, lalu dia turun, saya pastikan bahwa harganya itu akan mantul lagi. Ya, itu analoginya. Nah, kalau misalkan kita ini, kalau misalkan dia udah ditembus, kalau misalkan kayak gini, misalkan marketnya itu naik, ya kan, naik tapi dia turun lagi. Kalau misalkan memang SL kita ditembus, dan pastikan itu harganya mungkin balik lagi ke range yang ada di sini, atau kemungkinan lanjut ke range berikutnya untuk turun. Dan di sini kita pasang untuk sell stop juga, ya, untuk antisipasinya juga teman-teman. Nah, di sini cari di mana area false break-nya yang jauh lebih kuat, yaitu kita cari juga di mana banyaknya pantulan dari area tersebut, gitu kan. Oke. Nah, saya menemukan yaitu di area sini. Oke, kan. Nah, lebih amannya dari sini. Nah, ini untuk risk ratio-nya itu kurang lebihnya 1:1. Nah, itu untuk buy stop-nya, teman-teman. Lalu sekarang di mana sell stop-nya? Nah, untuk sell stop-nya yaitu di area false break-nya juga sama, teman-teman. Di sini kita cari di mana apabila dia mampu ditembus, artinya dia akan melanjutkan ke range berikutnya. Sama.
Nah, di sini kita akan pasang untuk sell stop ya. Oke, saya menemukannya di sini. Exitnya di mana? Exitnya jelas di setiap range, teman-teman ya. Setiap range. Nah, sekarang pending ordernya kita udah tentukan. Untuk exitnya itu secara otomatis itu di garis support resisten yang strong ya. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana cara dia akan melakukan sebuah price action yang dimana ketika dia mau naik ataupun turun kita udah siap itu dengan planningnya. Dan untuk yang sell stop ini kita tinggal mencari di mana SL kita gitu kan. Sama, kita juga cari area false break-nya. Jadi ketika market sudah dijemput ya, pending order kita udah dijemput, ketika dia balik lagi sebagai retest ya, itu pastikan apabila SL kita hampir dijemput ya sudah gitu kan, dia akan melanjutkan ke range yang paling atasnya lagi kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nyari di mana SL-nya lebih jauh, RR-nya contohnya misalkan 3:1, jangan seperti itu. Kita sesuaikan dengan marketnya sebagai support resisten gitu kan. Nah, karena kan setiap pergerakan market itu apabila resisten ataupun support yang ditembus, apalagi SNR itu jauh lebih kuat, banyak banget pantulan dari area tersebut, ya sudah gitu kan. Kita nggak perlu memaksakan misalnya kalau misalkan teman-teman yang pengguna eksekusi market itu di atasnya saya lagi, wah harganya udah bagus nih, saya lagi, wah harganya makin bagus gitu kan, kita dapat di pucuk saya lagi, ujung-ujungnya apa, kalian bisa aja margin call dalam satu analisis ya, satu market. Nah, itu jangan dilakuin. Banyak banget orang yang margin call karena banyaknya ya layer kayak gitu teman-teman. Nah, itu jangan. Nah, di sini kita bakal tentuin untuk SL-nya, dimana ketika dia bakalan terjadi pantulan dan pastikan dia tidak mampu ditembus gitu kan. Itu dia. Nah, kurang lebihnya di sini teman-teman. Ya. Oke, sama kurang lebih 1:1 tapi lebih banyak SL-nya di sini. Nggak apa-apa. Yang penting adalah kita tahu probabilitas dari metode yang kita gunakan ini berapa persen. Itu dulu. Makanya teman-teman sebelum trading di akun real, teman-teman harus wajib banget melakukan backtest dari metode yang teman-teman gunakan ya gitu. Nah, saya ini dari metode yang saya pakai ini sudah dipastikan ya, saya udah ngelakuin backtest. Kayak gitu teman-teman. Ya, cara backtestnya itu simple banget, teman-teman tinggal mundurin ke beberapa tahun belakang ya, teman-teman bikin garis support resisten yang strong, yang kuat. Habis itu teman-teman gimana cara sesuaikan dengan entry teman-teman, itu cara backtestnya itu masukin datanya dan hasilnya sampai saat ini berapa persen. Apabila dari risk ratio, holding period, probabilitasnya bagus, yaitu di atas minimal 50%, tapi teman-teman dari RR-nya bagus, itu udah pasti profit gitu kan. Tapi kalau misalkan di atas 50% probabilitasnya, wah itu jauh lebih bagus kayak gitu ya, menurut saya pribadi. Nah, di sini kita udah menentukan untuk buy stop dan juga sell stopnya kayak gini. Ya udah teman-teman, di sini kita kan analisis di TradingView, teman-teman tinggal masukin ke akun MT4-nya kayak gitu, baik itu di demo ataupun real. Yang pasti teman-teman apabila menemukan dari analisis dari orang lain yang teman-teman belum tahu risknya seperti apa ya, resikonya seperti apa, itu jangan main comot aja diambil, tapi teman-teman pelajarin analisis dari orang tersebut itu seperti apa, resikonya kayak gimana gitu kan. Dari segi probabilitasnya bagus atau tidak itu silahkan teman-teman dinilai sendiri kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu teman-teman udah tahu, ya udah teman-teman tinggal
ukur dari segi resikonya dulu. Kalau dari segi profitnya pasti profit gitu kan. Banyak orang yang berharap profit gitu kan. Semua orang juga pengen profit, tapi di sini kita harus mengukur dari segi resikonya teman-teman sebelum kita terjun kayak gitu. Kalau teman-teman udah mengukur dari segi resikonya ya silahkan kayak gitu ya. Nah dari sini saya hanya sebagai analisis yang dimana mungkin teman-teman baru mengenal channel ini ya. Itu terima kasih sudah mau menonton, dan di sini hanya saya sebagai analisis saja. Saya tidak mau menyebutkan nama saya siapa, dan perkenalkan AM aja ya, analisis market aja. Nah ini dari segi time frame daily teman-teman. Ada juga dari time frame 1 jam, yaitu lebih ke scalping. Kalau ini kan lebih ke swing ya, lebih ke lebih ke santai tradingannya. Tapi kalau misalkan di time frame 1 jam mungkin lebih ke scalping teman-teman saya. Nah di sini kita udah menentukan support resistance buy ataupun stop di time frame daily ya. Nah lalu sekarang kita lanjutkan ke metode yang kedua, itu di time frame 1 jam. Nah di time frame 1 jam ini tradingannya pendek-pendek. Saya udah nentuin yaitu buy stop dan juga sell stop. Tapi di sini saya lebih ke price action ya, dimana dia akan retest kayak gitu. Contohnya retest tuh kayak gimana sih? Saya mau ngambilnya retest dan juga breakout di time frame 1 jam ini gitu. Dan itu sebenarnya nggak perlu sama garis support resisten yang strong ini ya, itu nggak perlu. Tapi kita perlu bantuan beberapa aja. Maksudnya kayak gimana? Oke, ini di time frame daily yang terdekatnya itu supportnya di mana sih? Ya kan supportnya itu ada di sini ya. Lalu di mana lagi? Ini adalah resisten dan supportnya. Terus di mana lagi teman-teman? Ini area resisten yang terdekatnya. Lalu di mana lagi? Lalu di sini. Nah, saya menghadapi market seperti ini, biasanya dia akan retestnya itu kurang lebihnya di retest 1 dan retest 2. Itu kan ini analisis ini lebih ke scalping. Contohnya kayak gimana? Oke, saya contohin langsung. Ya kalau ini teman-teman wajib banget jangan main langsung entry lebih ke bercondong, wah saya bisa nih eksekusi market kayak gitu. Enggak, jangan seperti itu ya. Tetap teman-teman lakukan planningnya ya, jalankan planningnya, dan harus konsistensi sama metode tersebut kayak gitu. Jangan ngaclok-ngaclok. Sekarang teman-teman di sini entry-nya pakai metode yang buy, sini buy, tahu-taunya teman-teman di sini juga ada yang sell juga. Nah itu jangan seperti itu ya. Jangan digabungkan dalam satu akun ya, satu metode satu akun gitu aja, jadi enak. Nah di sini saya akan analisis bahwa market ini akan melakukan retest. Contohnya dari mana, area mana? Nah ini adalah resisten ya, ini udah terbentuk resisten yang kedua ya. Ini adalah support pertamanya. Ceritanya kayak di sini dia akan mencari support yang kedua apabila dia akan melanjutkan harganya naik. Bisa saja di area sini atau di support sini. Kayak gitu ya. Paham? Nah, di sini saya akan melakukan jauh lebih agresif karena ini scalping. Di sini saya akan melakukan buy stop. Ya. Buy stop untuk yang pertama itu TP-nya di area sini. Dan SL saya di area sini, kurang lebihnya 1:1. Lalu yang kedua di mana? Yang kedua di area strong ini ya. Oke, ini kita perkecil dulu. Oke, yang kedua adalah di area sini saya untuk melakukan buy stop. Oke, di situ, dan SL nya sama di sini
TP saya di mana? TP saya ya jelas di area sini, sama kayak gitu teman-teman. Sebenarnya ini kalau misalkan menjadi swing gitu kan, anggapannya ini akan menjadi swing gitu. Nah ini kemungkinan besar kita bisa melanjutin untuk ordernya sampai di sini, melakukan menggunakan breakout, yaitu di sini untuk area buy stopnya yang kedua, yang ketiga. Nah di sini ya, sama persis dari menggunakan time frame D1 tadi, cuman ini dari time frame H1 ya, atau 1 jam, itu jauh lebih cepat dari segi holding periodnya. Kayak gitu teman-teman. Ya jadi simple. Oke. Oke, sekarang saya balik ke time frame D1 ya. Ya ini kita hapus dulu. Kita balik ke time frame D1. Untuk yang pertama kita sama-sama melihat bahwa ini bisa menjadikan daily outlook. Ya kemungkinan kalau misalkan ada momen dari market gold, GBP JPY, USD JPY, Euro JPY, saya akan upload setiap hari gitu kan, kalau misalkan ada momen. Tapi kalau nggak ada momen, saya nggak akan upload kayak gitu. Atau kalau misalkan memang saya pengen upload, saya bakal sering upload. Kalau misalkan memang saya pengen sering upload teman-teman ya, mungkin saya menggunakan time frame H1 ya. Tapi silahkan teman-teman pilih mau yang mana, mau sering upload atau jarang upload. Kalau misalkan time frame-nya D1 mungkin kita jarang upload, tapi kita untuk analisisnya ketika saya upload, teman-teman juga bisa melihat atau mungkin bisa ikut di akun demo untuk trading, coba-coba ya, bener gak sih, maksudnya itu dari segi probabilitasnya bagus gak sih metode ini gitu. Nah itulah sebagai analisis ya, teman-teman lakukan dulu di akun demo sambil ngelakuin forward test. Nanti kalau misalkan bagus ya silahkan, itu pilihan teman-teman sendiri. Di sini saya hanya mendisclaimer bahwa saya tidak mengajak untuk teman-teman trading, tapi hanya berbagi ilmu dari segi analisis dari saya pribadi. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa lihat dari segi harganya ini di time frame daily. Ya, ini market gold, teman-teman bisa lihat dari sisi harganya. Oke, boleh di screenshot, diperbesar. Oke, sudah ya. Oke, mungkin gitu aja dari saya teman-teman. Terima kasih atas waktunya sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.